Ya kan? Malaikat rahmat itu membimbing kita dari mulai nazah kemudian sampai ke alamku. Dimulai dari nazah, ngerti nazah? Apa nazah itu? Dari mulai sekarat sampai masuk alam kubur. Itu dibimbing oleh malaikat. Hanya pantangannya satu. Ingat, kalau kalian menghadapi orang nazah, ya, orang yang lagi ketika lagi menghadapi orang nazah, ingat, ketika di sekitar orang nazah itu ada perempuan, tanyakan, adakah di antara perempuan tadi yang sedang men? Adakah di antara perempuan yang hadir di sekitar orang nazah itu lagi men? Kenapa pertanyaan seperti itu diungkapkan? Karena malaikat rahmat tidak akan bisa membantu orang yang nazah tadi ketika di sekitarnya ada orang yang lagi. Jadi jauhkan orang men. Kamu lagi men, keluar dulu. Udah biar sedihnya di luar aja. Kasihan orang yang nazah aja. Sebab malaikat rahmat nggak bisa mendekat. Nanti ini nanti balapan, rebutan antara setan atau iblis dengan malaikat rahmat. Iblis mengendaki agar orang yang nazah ini tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mempercayai la ilaha illallah, akhirnya masuk ke neraka. Malaikat rahmat bimbing, jangan dengarkan iblis. Kalau terjadi orang yang men itu kemudian ada di sekitarnya orang yang nazah, maka tidak akan terbantu. Ya, tidak. Kalau tidak terbantu berarti yang menang siapa? Iblis tadi itu. Nah, oleh karenanya dulu pernah ketika almarhumah bapak saya lagi nazah gitu, itu ada sekitar. Ternyata di antara yang anak-anaknya yang lagi merubung orang tua itu ada yang lagi men. Kalau nggak salah itu bangta lagi men, suruh keluar. Kenapa? Karena malaikat rahmat akan mendampingi. Sebab kalau ingat nih, suatu saat ketika kalian menghadapi orang nazah, ingat seperti itu. Ya tidak? Bicaralah dengan keluarga supaya sebisa mungkin orang yang lagi men jangan ada di sekitar orang yang lagi Setelah dikubur, meninggal dan dikubur, maka malaikat rahmat juga akan turun masuk membantu supaya umatnya Muhammad ini paham ya? Nah, talqin. Apa hikmahnya talqin ini? Untuk menuntun sehingga selamat dari siksa dari pertanyaan dan siksa kubur. Paham ya? Ala qaulil ulama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya pertanyaan kubur itu adalah spesial terjadi pada umatnya Nabi Muhammad. Jadi tidak terjadi pada umat yang lain. Umat yang lain langsung diablesakan, siksa. Segitu sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, masih diberi kesempatan sampai sudah meninggalnya. Bisa dibayangkan. Bersyukurlah kita hidup menjadi umatnya Nabi. Itulah talqin. Jadi kesimpulannya, kitab ini kesimpulannya menjadi penguat bagi kita tentang masalah yang dari kemarin sampai sekarang ini, bahwa keyakinan yang kita pegang semakin kuat berdasarkan dalil yang ada. Kalaupun ternyata ada yang berpendapat beda berdasarkan memang ada dalil, ya mereka biarkan mereka punya pandangan, punya prinsip lain, silakan. Yang penting jangan di apa? Kayak semacam talqin saja itu kan ulama beda pendapat. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semua kelompok itu semua mengatakan talqin dianjurkan, amat sangat dianjurkan. Tapi sekelompok dari ulama Maliki tidak dianjurkan, jadi nggak ada talqin. Ya biarin. Yang penting kita juga punya prinsip
bahwa kita ngikutin ulama yang mengatakan talqin itu dianjurkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Itu seperti itu. Termasuk nanti bab tarawih, bab tawassul, itu semua sama. Ya. Ini pas banget. Al-mithalur rabi'u taim, contoh yang keempat itu tarawih, tarawih. Ingkan alamun ana iku huna ing dalam kono tarawih, apa khilaf, fa wa maka utawi qaul. Aidon halimani kumimas setengah sembarang, setengah saking perkara yang bagi kang sebaiknya. Apa ada mutabadul ingkar, tidak ada pertentangan bisa ani kelawan tingkai tarawih. Wa ya utawi tarawih indana mungkin kita nahnu ya kita Syafi'iyah, kelompok Syafi'iyah. Bahwa fi madhabi ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ing dalam madhabi ahli sunnah wal jamaah iku isruna 20 rakaatan rakaat. Wa ya utawi tarawih sunnatu ainin sunain muaqqadatun kang dikukuhaken. Lirijali kadhe wong lanang wanita yang wadon. Indal Hanafiyah mungguwe ulama Hanafi wa Syafi'iyah dan menurut Syafi'iyah wal Hanabilah menurut Imam Ahmad bin Hanbal wal Malikiyah Imam Maliki. Itu seperti itu. Waktu satu disunahkan via dalam tarawih apa jamaah ainan hale ain inda Syafi'iyah wal Hanabilah wal Hanabilah al Malikiyah utai Malikiyah kalau berkata Malikiyah al jamaatu utai jamaah via dalam sunnah dalam tarawih ikut bantubah. Wal Hanafiyah utai Hanafiyah iku yaqul berkata Hanafiyah al jamaatu jamaah via dalam tarawih iku sunnatu kifayatin sunnah kifayah. Li ahli hayyi kadhe kang urip. Falau qama maka lawan sudah mendirikan ba'du sebagiannya masyarakat atau kaum sakoto maka gugur apa tolabu tuntutan angel bakin saking lainnya. Jadi sekarang yang selanjutnya adalah masalah tarawih. Ini kan juga ini masalah yang ruwet lagi nih. Masalah tarawih. Tarawih ini juga sesuatu yang diperselisihkan oleh banyak ulama. Nah, sekarang menurut Syafi'iyah bahkan mazhab 4 mengatakan tarawih itu hitungannya adalah 20 rakaat. Hukumnya sunnah akad. Sunnah ain akad. Lirijal itu juga sunnah akad dari itu untuk perempuan batu atau untuk laki-laki semua 4. Kemudian disunahkan dalam pelaksanaan tarawih itu disunahkan secara berjamaah, sunnahnya jamaah. Ya tidak, sunnahnya jamaah yusannu. Sunnahnya jamaah. Ini menurut siapa? Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut Malikiyah bukan sunnah tapi mandub. Mandub itu artinya sunnah, tapi maknanya beda. Ya tidak. Karena mandub itu di bawahnya mandubah. Jadi ibaratnya kalau dalam dikembalikan ke Rasul, ibaratnya kalau dikembalikan ke Rasul, sunnah itu senantiasa dikerjakan oleh Rasul. Kalau mandubah itu sekali-kali dikerjakan oleh Rasul. Jadi beda. Jadi kalau ibaratnya begini, kalau menurut Imam Syafi'iyah mengerjakan tarawih secara berjamaah amat sangat dianjurkan. Ya tidak? Ada amatnya nih. Mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah amat sangat dianjurkan. Udah paham? Lah, kalau menurut Imam Maliki mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dianjurkan. Itu aja. Udah paham? Sampai sini. Tekanannya beda. Wal Hanafiyah kalau jamaah sunnah kifayatin. Kalau menurut Hanafiyah sunnah kifayah. Sunnah kifayah malah. Kalau tadi setiap individu semua.
Kalau ini tidak sunnah kafayah kalau Imam Hanafi. Kalau sudah ada yang mengerjakan di masjid, mengerjain sholat tarawih secara berjamaah, maka yang lainnya tidak dianjurin. Ngerjain lebih baik, secara berjamaah lebih baik, tidak, atau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Ini kata Hanafiyah. Waqat atbata teman-teman sapa sunniyatiha ing kesunahane tarawih. Sapa aimatu imam para ulama bi fi'lin nabi kelawan pelaksanaan nabi. Faqad rawa ngriwayatkan sapa Syekhani Bukhari Muslim. Sapa Syekhani Bukhari Muslim ana usul nabi ku kharaja keluar nabi min jaufil lail tengah malam layalia ing dalam pira-pira malam min Ramadan saking Ramadan wa ya utawi layal iku salatun mutahwarikatun 3 hari kang misah-misah. Lailatul tsalits yaitu malam ketiga, wal khamis malam kelima, wasabi wal isrin malam ke-27. Malam ke-27. Wa shallal salat sopan nabi fil masjid jalan dalam masjid. Wa shallal salat sopan nasu melu salat sopan nasu para manusia bisolati bareng-bareng salatnya nabi. Via ing dalam waya ing dalam layali dalam malam. Wa kana ana nabi ku sholli salat nabi bi kelawan nas sama narokaatin kelawan 8 rakaat. Bi arba'i taslimatin kelawan 4 salaman. Kama kayak keterangan saya 3 bakal tekal koma. Wa yukammiluna lan nyempurnakan sapa nas baqiyah ing sisae rakaat 8 rakaat fi buyutim dalam umayan nas ai hatta tatimma sehingga tegese sehingga sempurna apa salat istri nang 20 pada rakaat 5 kana maring barang ya 3 bakal teka apa ma fakana mangka ana kelakuan iku yusmau dirungu lahum kana nas apa azizun suara brengengeng suara gemuruh gitu kazizin nahli kaya suara gemuruh tawon. Wa min hadza sekira keterangan nyata bayur jelas apa anna nabi nabi kusanna nglakoni sapa nabi lau maring satare nas maring nas at-tarawih tarawih wal jamaah fiha ing dalem layali. Walakin tapi nabi kula yusolli tidak salat nabi bi satare nas isrina ing 20 pada rakaat kama kaya barang jarok kang lumaku apa ma alai ngatasé ma kang lumaku alai ngatasé ma apa amalu nglakoni min ahdi sahabat saking zaman sahabat wa man lan wong ba'da kang setelah sahabat ilal ar sampai sekarang walam yahruj tapi ora keluar sapa nabi ilahi marinas khosyata antufroda karena wedi yenta dianggap wajib nganggap wajib sapa wong alain ngatas sapa nabi ya alain ngatasé nas kama surya kama kaya barang surya kan jelas menapa bima bebak diriwayat. Udah ini dalilnya nabi itu mengerjakan sholat tarawih itu tidak tiap malam. Ketika bulan Ramadan Nabi itu mengerjakan sholat tarawih itu malam ketiga, malam kelima, malam ke-27. Setiap selesai, kemudian setelah Nabi mengerjakan sholatnya di masjid, para sahabat pada ngikut. Pada ikut apa? Pada ikut sholat bersama setelah bubar itu cuma berapa rakaat? Cuma 8. Ya tidak? Cuma berapa rakaat? Cuma 8. Sama ana rakaatin 8 rakaat. Bi arba'i taslimatin. Berarti 4 salaman. Berarti berapa rakaat? 2 rakaat 2 rakaat salam. Sebab di belakang juga ada nanti dalilnya.
8 rakaat, setelah 8 rakaat itu kemudian bubar, Nabi balik. Sahabat juga pada balik ke rumah masing-masing. Tapi semuanya termasuk Nabi melanjutkan sholat tadi, tarawih tadi itu di rumah masing-masing sehingga mencapai 20 rakaat. Dah paham? Sampai 20 rakaat.